Ini kezolimannya segala macam. Semua harus dia punya. Tanpa periksa-periksa, nggak cari-cari bukti, langsung dia perintahkan menterinya. Keluarkan perpu. Dah, kita cerita adil lagi. Jadi adil itu tidak mesti sama rata, sama dan ini diakui teori ini oleh seluruh dunia. Dalam teori ekonomi ada namanya Gini ratio. Rasio Gini. Apakah rasio Gini? Pemerataan penguasaan ekonomi. Indonesia rasio Gini-nya katanya 0,43%. Ini jelek sekali. Artinya 1% orang Indonesia menguasai 43% ekonomi Indonesia. Ini tidak berkeadilan sosial. Masa 1% orang keturunan Tionghoa lah. Saya orang Tionghoa maka saya berani. Yang lain gak berani bilang keturunan Cina. Bukan Cina ditangkap, Sarah. Kalau saya apa? Lu orang mau takap ibu kue orang Cina le. Mata we sipite. Tidak cocok kalau 1% orang Indonesia menguasai 43% aset negara Republik Indonesia. Itu namanya rasio Gini. Ternyata orang Eropa, orang Amerika yang mempelajari modern ekonomi modern, dia tetap mengatakan harus ada keseimbangan baik penguasaan sosial dan ekonomi. Begitu. Paham? Enggak paham pun enggak apa-apa, pokoknya saya jelaskan. Bukan mesti paham. Itu adil. Nah, lawan daripada adil adalah apa? Zalim. Zalim itu diperintahkan Nabi kita dalam satu hadis Bukhari, saya baca ini. Ittaquz zulma. Waspadalah kamu dengan kezaliman. Ternyata zalim ini Rasulullah memakai katanya, asal katanya gelap. Apa? Gelap. Ittaqul zulma. Takutlah kamu, ittaquz zulma. Takutlah kamu kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan yang sangat luar biasa pada hari kiamat. Jadi zalim itu gelap. Orang yang zalim itu sebetulnya orang yang kalap. Menutup mata hatinya dari kebenaran dan keadilan. Maka disebut zalim, gelap. Dia nggak ngerti bahwasanya ketimpangan itu akan menyebabkan ketidakpuasan dan bisa pada ujungnya menimbulkan pertumpahan darah. Yang mesti berlaku adil itu kalau secara negara pemimpin. Kalau secara pribadi kita semua ini berkewajiban berlaku adil. Semampu apa yang kita bisa buat dalam interaksi kehidupan di dunia. Wattaqwa fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Itu kezaliman di akhirat hanya mendatangkan kegelapan saja. Nestapa yang tidak berkehabisan kepada kita pelaku-pelaku kezaliman ini. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kamu kepada syuh. Karena syuh ini mencelakakan dan menghancurkan manusia sebelum kamu. Zalim menghancurkan manusia sebelum kita. Berapa banyak penguasa di dunia ini yang akhirnya hancur lebur karena kezalimannya. Kezaliman hanya bisa dihapuskan dengan keadilan. Jelas. Kalau kezaliman dipertahankan dengan senjata, dengan pasukan, pasti hancur. Sudah dites. Fir'aun kurang apa? Lahir jadi pangeran. Mati jadi raja. Seumur hidup sakit pilek aja gak pernah. Semua orang takut sama dia. Disuruh nyembah dia, rakyatnya nyembah semua. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Sujud semua. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Semua rakyatnya sujud. Gak berani sama Fir'aun. Dikirim Allah Nabi Musa yang gagah perkasa, kuat, ditamparnya manusia sekali mati. Kalah Mike Tyson dibikinnya. Tak, ditamparnya orang mati.
Ditamparnya batu sompel. Begitu kuatnya Nabi Musa. Dikirim Allah. Idhhab ila Fir'aun. Datangi Fir'aun ya Musa. Innahu tagha. Dia kelewatan batas sampai ngaku Tuhan. Zalim betul. Kata Nabi Musa apa? Inni akhafu. Aku sesungguhnya takut sama Fir'aun. Amin. Pendekar besar kayak Nabi Musa aja takut. Apalagi kita. Yang berani ini kan pilihan. Dikasih senjata Allah. Allah kasih senjata Nabi Musa. Kasih tongkat. Lempar tongkat menjadi ular besar. Barulah Nabi Musa berani. Hebat Fir'aun. Dan Fir'aun ini kezolimannya segala macam. Semua harus dia punya. Datang tukang sihirnya, tukang ramalnya. Tuan Raja. Tahun ini akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Rakyat jajahan kita. Sekitar 700.000 menurut Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur. Nah, bayi yang lahir tahun ini akan menjadi orang hebat dan menghancurkan kekuasaanmu. Menggulingkan kau dari tampuk singgasanamu. Tanpa periksa-periksa, nggak cari-cari bukti, langsung dia perintahkan menterinya. Keluarkan perpu. Oh, itu. Jadi penulis perpu pertama Fir'aun. Apa isi perpunya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir tahun ini, anak perempuannya hidupkan saja, nanti kita pakai jadi istri, jadi bundi, jadi budak. Yang laki-laki bunuh semua. Gila, nggak ada lah manusia sekejam ini. Wong bayi baru lahir suruh bunuh. Demi kekuasaannya jangan terganggu. Entah hidup pun entah enggak dia nanti kalau anak itu dewasa. Pokoknya bunuh aja dulu. Bukannya dia mau seumur hidup jadi raja. Pokoknya bunuh aja. Allah Maha Kuasa wa makaru wa makarallah. Mereka buat tipu daya, Allah membalikkan tipu dayanya. Justru Nabi Musa dianyutkan sungai Nil atas perintah malaikat kepada ibunda Nabi Musa. Justru bayi itu nyangkut di belakang istana Fir'aun. Diambil sama istrinya Asia, nggak punya anak. Dibuka peti, ganteng anak bayi ini. Merah, montok, badannya keker. Memang Nabi Musa keker. Dari kecil, kalau udah keker kelihatan keker. Kalau dari kecil kurus, sampai tua kurus. Biar makan banyak kurus, yang gede cuma perutnya aja. Kalau di toko pewayangan Petro itu kan makan banyak. Badannya kurus, hidungnya panjang, perutnya aja yang besar. Begitu. Apa itu? Anak, kata Fir'aun. Iya. Diambilnya pedangnya. Bunuh. Kata istrinya, jangan. Ini anak akan menghancurkan kerajaanku. Itu kalau yang melihara orang. Kalau yang melihara kita, nggak bakal. Udah keluar perpu. Perpu untuk orang, kalau kita enggak. Kalau kita aman. Ini kan kader kita. Yang melihara kita. Lembut juga gigi Fir'aun. Kena rayu istrinya. Akhirnya anak itu dipelihara oleh Fir'aun. Berapa banyak orang yang hancur. Bukan hancur oleh musuh. Tapi hancur oleh kadernya sendiri. Paham? Julius Caesar dibunuh oleh ajudannya sendiri. Brutus. Indra Gandhi ditembak oleh ajudannya sendiri. Paham? Raja Parsi dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Ngerti? Jadi nggak usah jauh-jauh. Bung Karno dikudeta oleh PKI, kadernya sendiri, Aidit. Orang yang paling dipercaya oleh Bung Karno, pengkhianat negeri ini. Pak Harto di reformasi yang nurunkan Pak Harto kita paham lah. Dari partai manapun paham lah, ya kan? Siapa-siapa ngono ngerti lah. Udah kejadian itu. Akhirnya Fir'aun mati juga di Laut Merah, tenggelam dengan hina. Nah, kemudian wattaqus syuha, takutlah kamu kepada kekikiran, bakhil, pelit. Rupanya sifat dasar manusia itu pelit. Makanya bahasa pelit itu dalam bahasa Indonesia banyak sekali.
Kalau adil nggak ada, satu pun nggak ada. Memang adil itu barang langka. Kalau pelit, wih hampir semua kena. Orang Jawa bilang medit. Orang Indonesia bilang pelit. Orang Betawi bilang bakhil. Pelit, bakhil, medit, kedekut. Kalau orang Minang bilang sapilia, kaliang. Bahasa Inggrisnya stingy. Kata orang Jawa Delhi, buntut jangkrik. Kata orang Melayu Medan, air digenggam tak tiris. Saking pelitnya, air digenggam nggak netes, apalagi duit. Kalau pelit banyak sekali bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Tapi kalau adil nggak ada 600 bahasa satu. Berarti adil itu memang barang langka. Kalau pelit semua punya. Bahkan manusia itu kalau lahir tangannya digenggam. Huwa, 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 huwa. Huwa itu nama Allah. Huwallahu ladzi la ilaha illa huwa. Itu menurut Sayyidina Ali dalam kitab Ruhul Ma'ani dalam kitab tafsir. Huwa, huwa. Tangannya digenggam. Nggak ada bayi lahir tangannya buka. Huwa. Ya, mana ada. Sikap dasar manusia yang pelit. Dan semua ternyata bayi kalau lahir sebut nama Allah. Huwa, 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 huwa. Orang Kristen ada saksi Yahuwah. Yahuwah, wahai Tuhan. Wahai Dia. Kalau kami di Medan, kalau wirid malam Jumat dibaca itu La ilaha illallahu yahu Muhammadur Rasulullah yahu Yahuwahu. Dia Allah, Dia Allah. Orang Naqsyabandi kalau zikir pertama Allah, la ilaha illallah. Zikir kedua kalau udah naik tingkat Allah, Allah. Allahu, Allahu, Allahu. Yang ketiga hu. Bukan hu itu tulisannya hu, bukan ha, wow, huwa dibaca hu. Nggak ada bayi lahir orang Amerika nyebut nama yang lain dari huwa. Hello, 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 nggak ada. Orang Aceh anaknya lahir Inong, Inong, nggak ada. Atau orang Betawi begitu lahir dia bilang abah, 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 nggak ada. Semua menyebut huwa, huwa, huwa. Dan pelit. Ketika mulai besar umur 4 tahun 5 tahun semakin kelihatan pelitnya. Kasihlah satu keranjang permen. Nih anakku permen satu keranjang. Oh dia senang makan. Kita pergi 15 menit. Balik lagi lah. Wih permennya banyak. Minta dong. Katanya. Padahal yang ngasih kita tuh. Sama dengan pejabat sekarang banyak begitu. Yang ngangkat kita. Giliran kita datang.